ketika misalnya orang bertanya, apa pakai narkoba atau apa gitu, saya cuma bilang bahwa imajinasi saya itu lebih tinggi daripada narkoba gitu. Jadi tanpa saya perlu pakai itu, saya sudah bisa melihat bulan. Dan ku nikmati indahnya dunia, kan ku buat cerita, meski tanpamu selalu tertawa, kan ku buat bahagia. Open your mind, bicara santai. Hari ini saya mau bicara santai dengan seorang pelaku seni, ya, seorang seniman, musisi juga. Banyak hal yang ingin kita bicarakan dengan beliau ya. Halo Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Oh, ini saya janjian. Masih waras. Saya janjian sama Bang Sid ini udah dari beberapa hari yang lalu teman-teman. Cuman karena namanya seorang pelaku seni, banyak job ya, ada kesibukan juga. Ya, cuaca juga. Apalagi lagi musim hujan nih teman-teman semua, harus jaga kesehatan, jaga imun dan lain sebagainya lah. Banyak orang yang penasaran nih Bang, siapa sih Bang Sid ini? Cuman di musik aja atau ada hal-hal lain yang digeluti di bidang seni? Ya. Kalau kita lihat sekarang kan tatonya banyak gitu ya, kiri kanan Pak. Saya baru kali ini Bang podcast sama ini seniman sekali nih kelihatan teman-teman ya, dari tatonya dan sebagainya Bang. Gimana Bang? Salam kenal ya, saya Sidja Medfok. Orang mungkin mengenal saya lebih kepada sebagai musisi ya. Ya. Lebih intensnya ke musik. Selain itu sih saya juga di seni rupa, melukis, desainer juga untuk beberapa merchandise, termasuk merchandise saya. Oke. Ada ininya, ada namanya Bang, merchandise-nya? Ya, di Medfok Store. Oh, Medfok Store. Jadi khusus untuk pembelian merchandise official Sidja Medfok ada di Medfok Store. Promo ya. Nggak apa-apa, kunjungi ya teman-teman ya. Bebas di sini lihat Bang. di Instagramnya ada online-nya, toko online. Kalau untuk di seni rupa namanya Milime at Work, studio saya itu ada. Saya buat komik, sudah beberapa komik yang saya rilis yang Sidja Medfok, dan band saya yang terdahulu juga saya buat. Sama waktu itu saya baru ngeluarin buku cerita, judulnya Ya Ampun. Ya ampun. Iya, judul bukunya, buku cerita. Ada ilustrasinya juga di buku itu. Oke. Jadi Bang Sidja banyak sekali ya, mengeluarkan inovasi. Tentunya untuk kita semua, musik, dunia lukis, terus apa tadi Bang, komik, ya. bikin tulisan juga. Ya. Wah, jangan-jangan abang ngambil semua, kasih dong kita nih buat nulis buku atau apa kan? Jadi sebenarnya itu kan masih ada kaitan juga dengan kehidupan sehari-hari ya. Terutama misalnya kayak buku saya berjudul Ya Ampun, itu kan cerita tentang masa lalu dulu kan. Oke. Kita kan sering bernostalgia sama teman-teman, cerita tentang gimana dulu. Nah, daripada hanya sekedar mengapa, akhirnya saya bukukan aja gitu. Oke. Terbitin sendiri. Sama seperti komik juga kayak begitu. Oke, benar. Kalau tato Bang? Nah, tato. Nggak ngelukis sendiri tuh Bang? Ini tato ya kebanyakan sih rata-rata dalam apa yang maksudnya nggak di konsep itu ya, nggak kayak seperti orang-orang yang memang niatnya mau tato gitu. Artinya di prepare dulu gimana. Kalau saya tuh ya pas lagi dalam keadaan yang misalnya lagi nggak ada niat ngato itu, terus ada ketemu teman atau apa itu, malah saya jadi objeknya, ya udah tato. Jadi ya banyak yang nggak terlalu Jadi kunci percobaan secara artistiknya kurang sih, tapi ya adalah beberapa yang memiliki makna ya. Apalagi kalau dilukis sama teman ya. Ya ini temannya kok mau jadi, gambar Bang Sidja jadi tempat untuk uji coba. Iya, jadi kanvas, malah mau gambar singa jadi kucing. Sampai dibuatkan buku. Ada masa lalu apa Bang? Ya kayaknya kalau dilihat dari tatonya nih Tabe Bang ya, ini banyak sekali masa lalunya nih. Gimana Bang? Gini, jadi yang di buku cerita itu ya cerita dulu lah ya. Ya jadi arsip dokumentasi lah. Ketika itu kan waktu itu nggak seperti sekarang kan, apa-apa itu didokumentasiin lewat HP lah minimal kan. Oke. Benar. Secara visual. Kalau dulu kan kita mau visual tuh kan agak susah kan, HP nggak ada, minimal harus punya handycam. Ya. Nah, jadi ya saya berusaha untuk mengingat apa ya kejadian-kejadian peristiwa yang dulu pernah dialami itu, akhirnya ya ke dalam tulisan. Ketika kita menulis sesuatu yang kita alami itu jadi mudah itu. Iya. Berbagi pengalaman kan. Saya kemarin pernah podcast dengan Komika. Mereka kan seniman juga nih.
Komika ini kan ngambil materi sebenarnya dari apa yang pernah mereka lalui, keresahan mereka, terdekat mereka. Nulis juga seperti itu sebenarnya Bang ya. Jadi kita mengeksplor hal-hal yang paling dekat dengan kita. Banyak orang yang beranggapan bahwa dunia seni ini, khususnya musisi lah gitu kan. Musisi itu identik dengan, mohon maaf Bang ya, dunia gelap, dunia hiburan yang gelap, narkoba dan lain sebagainya. Benar nggak itu Bang? Kalau itu sih kembali ke personalnya ya. Hidup itu kan pilihan ya. Iya. Kita memang tidak terlepas dari dunia dan hitam putih Hitam dan putih ya. Hitam dan putih itu. Jadi ya tergantung kita bagaimana menyikapinya gitu. Kalau saya pribadi karena saya bersyukur ya, maksudnya berada dalam dunia seni. Ketika misalnya orang bertanya, apa pakai narkoba atau apa gitu, saya cuma bilang bahwa imajinasi saya itu lebih tinggi daripada narkoba gitu. Jadi tanpa saya perlu pakai itu, saya sudah bisa melihat bulan, berimajinasi bahwa bulan tuh ada di depan saya gini, tanpa harus menggunakan hal yang seperti itu. Kebanyakan sih ya kita tidak bisa pungkiri bahwa segala sesuatu kan dilihat dari penampilan. Cuman apa-apa itu kan ya dinilai dari tindakan aja. Gitu. Dari tindakan ya, track recordnya kita. Iya, walaupun misalkan ini ya, apalagi misalkan abang tatoan gitu kan bawaannya kalau tatoan pasti sangar nih, gitu kan. Terus apalagi kalau musisi, wah udah pasti ini negatif nih, orang tuh nganggapnya kayak gitu. Padahal kan nggak semuanya gitu kan. Bisa jadi ini kan bagian mengekspresikan. Saya mau balik lagi tuh Bang. Nama panggungnya Bang? Sijia Matt Fox. Matt Fox itu apa Bang? Mungkin banyak yang masih belum tahu. Matt Fox itu vokalis gila artinya. Oh gitu. Julukan Matt Fox. Cuman saya pakai Matt Fox itu ketika saya resmi bersolo karir itu intens tuh ya 2016 saya mulai solo. Iya. Akhirnya saya tambahin Matt Fox. Itu artinya itu vokalis gila. Awalnya tuh penonton tuh vokalis jogang gitu, penyanyi jogang, disebut kayak gitu ya, penyanyi jogang ya, karena saya mungkin pecicilan mainnya kan atau gimana, akhirnya saya pakai bahasa Inggris aja kan, Matt itu gila lah, kegilaan, terus Fox itu ya vokalis kayak gitu. Oke, iya, biar kita nggak berlanjut gila Bang. Di podcast ini ada satu roti Bang yang bikin kita nggak gila. Oh gitu ya. Iya. Kira-kira gitu lah Bang. Gila. Biar nggak ketularan kita ini jadi cuman vokalis ya, gila. Itu dalam artian yang bukan secara mental ya. Mental ya, oke. Jadi ini teman-teman semua, roti gembong Mandalika, salah satu oleh-oleh khas Lombok yang paling recommended untuk kita semua. Udah pernah coba nggak roti ini Bang? Saya kayaknya sih pernah ya. Pernah ya. Roti ini Bang, kalau udah coba sekali, ketagihannya seumur hidup. Kayaknya rasanya apa? Vanilla apa? Ini Oreo Bang. Oreo. Kapan lagi potongin roti musisi Bang? Tapi Bang, ya. Oke. Saya dicoba Bang. Gimana rasanya Bang? Enak nih teman ngopi ya. Enak ya jadi teman ngopi ya. Tapi gini aja udah enak. Iya, jadi kelebihan roti gembong ini Bang, dia lumer, kemudian dia lembut. Iya. Cocok banget untuk Tekstur ini ya. lembut banget ya. Saya awalnya mikirnya Matt Fox itu aliran genre dalam musik Bang. Awalnya saya mikirnya gitu. Berarti kalau genre musik abang apa? Ya itu Matt Fox is me jadinya. Ketika orang bertanya genrenya apa ya, Matt Fox is me. Itu emang ada genrenya atau abang yang buat? Ya buat sendiri ya akhirnya. Ada identitas kan. Sebenarnya kan pada dasarnya apapun itu ya untuk mempermudah aja kan identitas. Jadi apapun yang menyangkut ketika saya perform, entah itu dengan berbagai macam atraksi, entah itu musiknya begini gini ya, itu Matt Fox is me. Ini menarik ya teman-teman semua ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang mau denger lah. Mungkin abang bisa nyanyiin satu lirik untuk mereka. Nih teman-teman podcast Bicara Santai, biar mereka ini beneran musisi atau enggak nih gitu kan. Ya Bang, coba Bang. Biasanya mereka banyak yang request lagu Nasi Goreng Buatan Mama, judul lagu saya itu. Oh, lagunya Abang? Boleh Bang, boleh Bang. Nasi goreng buatan Mama paling enak di dunia. Walau asin tetap ku suka daripada durhaka. Gitu rapnya. Oke. Oh iya. Jadi orang tuh apa ya, ketika mendengar lagu tuh punya posisi di lagu itu. Karena itu kan ya bahasa sehari-hari lah ya. Dan nostalgia.
siapapun kalau waktu Ah. kecil pasti dimasakin nasi Iya. goreng sama ibunya. Sarapan yang murah meriah. Zaman dulu tuh. Bawang merah, bawang putih, udah cabai digoreng. Iya, iya. Ya Iya, itu iya. saya kebanyakan karya-karya yang memang saya alami, yang dekat dengan kesehariannya. Oh, Jadi ya mudah jadi penyampaiannya. dan simple Bang ya. Hal yang paling dekat dengan kita. Bisa dilihat saat saya perform tuh, ketika mau perform tuh orang udah request nasi goreng. Oh, sepertinya teman-teman belum sarapan. Masih lapar ya, nyanyi. Ya, Oke. banyak yang nyanyi juga lagu itu. Habis dinyanyiin kenyang mereka. Malah mau nambah. Nambah ke pisang goreng. siap. Saat sejauh ini Bang udah berapa lagu Bang? Abang Lagu ciptain. ya. Kalau yang yang saya pribadi ya, Oke. yang solo ini saya ada 11 mini album. 11 mini album. Ya, mini album versi live dan yang track, yang ada yang akustik, ada yang full band juga adalah. Ini mau yang ke-12 rencana 2023 ini bulan Januari ini saya rekaman. Iya, tapi mini album tuh satu mini album isinya ada 4, ada 5 lagu Oke. akustikan. Berarti ada sekitar 50-an lagu ya. Yang untuk saya pribadi di luar band ya. Dari Yang 2016 saya nih. ciptain ya. Yang untuk yang solo, yang intens saya solo. Karena kan sebelumnya kan pas tahun 2000-an itu saya punya band kan. Tasmania, terus habis itu On Off ganti nama dia. Sampai 2010 udah bubar. Ya bubar, terus habis itu saya solo karir waktu itu 2010 lagi kan. Iya. Setelah keluar dari band tuh sampai 2011. Setahun, terus habis itu saya bikin lagi band namanya Rebel Glad sampai 2016. Oke. Baru saya 2016 tuh saya intens Akhirnya mutusin solo sendiri. solo aja dah, karena biar nggak ribet gitu maksudnya. Kalau Benar band sih. kan harus banyak kepala, nentuin gini-gini kan. Kalau sendiri kan lah lebih asik lah kemana-mana. Dari belasan album ini itu Bang, yang paling berkesan, lagu paling berkesan menurut Abang nih sejauh ini. Ada Sebut Saja Mawar judulnya yang saya rasa pribadi itu saya nyanyiinnya itu pas gitu. Oke. Dan kebanyakan sih memang karya saya itu banyak yang karena dia versi live dan akustik juga banyak yang belum di mixing dan di mastering, artinya Oke. masih kayak demo gitu modelnya dia kebanyakan. Bisa Sebut dicobain, Saja Bang. Mawar. Mau dinyanyiin? Iya, satu lirik lagu lah Bang. Aduh, kita udah banyak mau ya. Kalau rapnya tuh gini deh. Aku cinta dia dan dosa, bermandi keringat di sunyinya malam. Ku pegang erat tanganmu tanpa ucapkan kata, karena hati tak bisa berdusta. Ya seperti itu. Oke. Harusnya bawa gitar ya. Iya harusnya, tapi nggak apa-apa lah. Mawar judulnya Sebut Saja teman-teman. Mawar. Oh, sebut saja Mawar. Ya, sebut saja Mawar. Nggak tahu itu apakah dia melati atau bunga apa. Oh, Sebut aja Mawar. oke. Itu oke. versi live akustik ya. Rencana sih karya-karya saya itu akan saya rekam ulang lagi ya, mungkin masukin ke album. Kalau yang sekarang kan kebanyakan yang versi live dan belum di mixing, belum di mastering tuh. Artinya nggak Oke. edit. Tadi musik lagu yang paling berkesan bagi Abang. Udah. Sebut saja Mawar. Sekarang Abang pernah manggung. Tentunya kan udah di banyak tempat nih. Manggung yang paling berkesan bagi Abang selama berkarir sebagai seorang musisi, mau itu waktu ngeband bareng sama teman-teman, kemudian solo karir, yang paling berkesan tuh kapan, Bang? Banyak ya. Selain di Lombok ada di Surabaya misalnya. Oke, pernah manggung di Surabaya, Bang? Ya, Surabaya, Jakarta, Oke. Iya. Bali, Sumbawa juga. Oke. Kalau yang terakhir di Bima kalau saya mainnya. Nah, ini saya mau nanya nih. Pasti ada perbedaan kultur kan? Nah, Penonton ini. Bedanya penonton Lombok dengan Bima itu apa, Bang, kira-kira? Nggak gerasa gerusu mereka, Bang? kalau yang setahun lalu ya karena acara Ambojo Writer Festival, dan itu juga penontonnya ya mungkin orang-orang yang memang bergerak di bidang literasi ya kebanyakan ya. Akhirnya tertib aja pas waktu dengerin musik. Ya mereka ya menikmati gitu sesuatu yang mungkin tidak lazim bagi mereka kan, mungkin kebanyakan dengar musik genre apa gitu. Tapi waktu itu saya main akustik dengan biola waktu itu sama Om Rudi Biola kan, itu salah satu musisi Bima Yang Bima ya. Oke. Tahu saya. Keren itu. Iya. Sangat bersyukur bisa kolaborasi dengan beliau. Sekarang kan orang berpandangan bahwa manggung tuh harus di panggung besar atau di apa.
Kalau saya pribadi sih walaupun main di mana gitu, entah itu penontonnya 5 orang atau apa, itu asik-asik aja sih. Santai aja ya. Jadi intim gitu. Oh, Mereka fokus mendengar, interaksinya terjalin gitu. Iya, lebih intim teman-teman ya, denger ya, intim tuh. Intim dalam bermusik. Jangan salah maknakan. Aduh, jiwa anu kita memberontak ini, Pak. Oke, Bang. Ingin tempat mewah. Oh, gitu ya, Enggak, intim enggak. enggak ya. Intim Siap, kan siap. kehangatan ya. Iya. dekat. Siap. Sejauh ini, Bang, kalau di NTB ruang untuk pelaku seni tetap ada atau seperti apa, Bang? Di NTB sih sangat berpotensi sekali ya, banyak ya, tergantung pelaku seninya ya. Ya. Bagaimana dia mengarahkan dirinya tuh mau ke mana gitu. Karena kan banyak sekali kantong-kantong kesenian di NTB nih. Iya. Ya sebagai seniman kan nggak boleh manja gitu ya pada keadaan. Kalau musisi kan ya yang berkarya kan, menciptakan karya. Kalau di zaman sekarang kan ya orang banyak yang ingin bernyanyi, ingin ini, tapi kan tidak semua musisi. Oh, nggak bisa kita sebut sebagai musisi, Bang ya? Ya itu. Karena kan ya musisi ya sebagai yang pencipta gitu. Oh, Menciptakan karya, melahirkan karya, membuat sesuatu lah di bidangnya itu, di bidang musik. Ya kalau sekedar ya nyanyi, ya bernyanyi lah kesannya. Iya. Bernyanyi. Cuman bernyanyi ya. Tapi kalau saya yakin Bang Sitya adalah seorang musisi, udah ada Putar belasan sana sini. udah ada belasan mini album yang tentunya kita terus inginkan Bang, Abang terus berkarya untuk memberi contoh, menginspirasi banyak anak muda bahwa sebenarnya seni itu milik semua orang. Ya, kreativitas itu bisa diakses oleh semua orang. Kalau mau jadi TNI kan cuma beberapa orang, Bang. Tapi kalau mau jadi seorang seniman, semua orang bisa akses itu. Tinggal kita asah aja kemampuan kita. Kalau di mini album saya itu kan mini album versi live ya, versi ada 11 itu kan rencana saya mau record ulang lagi itu. Iya. Karena kan orang banyak bertanya kok, Bang, kenapa kok mini album ini versi live gitu? Artinya kan belum di mixing, belum mastering gitu. Kan hasilnya nggak terlalu gimana gitu. Iya. Ya saya punya pemikiran bahwa berkarya itu kan nggak mesti harus menunggu bagus, menunggu keren dulu baru berkarya, tapi ya berkarya aja dulu. Baru setelah itu keren atau apa, ada itu bonus kan. Iya. Jadi artinya nggak ada batasan lah dalam dunia seni itu harus begini gitu. Ya terus bebaskan aja gitu, artinya nggak usah dibatasin gitu. Jadi kan itu kan akan menghambat kita dalam berkarya gitu. Iya. Walaupun setiap orang memiliki strategi masing-masing dalam menentukan arah keseniannya atau dalam hal promosiin karyanya tuh. Kalau saya pribadi sih ya membuatnya itu karya ya mungkin ya ini versi live, tapi suatu saat saya akan rekam lagi gitu. Iya. Jadi ketika orang bertanya, "Yuh, kenapa kok mini albumnya versi live gini-gini belum di mixing mastering, tapi kok dijual gitu dalam bentuk CD itu apa?" Bagi saya itu sebagai bagian dari sejarah ya, ketika yang orang yang membeli atau memiliki itu bisa tahu bahwa karya saya itu dulu begini hasilnya, punya punya arsip, punya dokumentasi sampai akhirnya dengan karya yang lebih agak lumayan lah audionya. Artinya ada proses gitu ya, Iya, step by step yang telah dilewati. Saya senangnya begitu. Jadi kayak seperti tangga itu kan nggak langsung. Ya bisa aja mungkin langsung saya hasilnya begini. Tapi saya pengennya itu bagaimana ada step by step. Oh begini gini. Oh iya. Iya, ini seniman banget ya, menyukai proses. Saya percaya Karena Bang. kenikmatan itu sebenarnya diproses. Benar. Ketika udah jadi hasil, mau ngapain lagi gini. Kan tantangannya kan ketika diproses itu. Ada hal yang Dan bisa kita tantangan nikmati. laginya itu ya konsisten itu. Benar sih Bang. Karena konsisten itu melahirkan eksistensi. Ketika kita terus konsisten kan akhirnya eksistensi dan intens. Kuncinya kalau kita mau jadi seorang yang inovatif, terus berkarya, yang paling penting itu adalah konsistensi. Iya. Sama seperti podcast Bicara Santai juga Bang, harus konsisten, Harus konsisten, ya. mengawal para seniman kira-kira seperti itu, supaya kita bisa berkembang bersama, eksis bersama. Oke Bang, terima kasih banyak. Siap. Udah mampir di podcast Bicara Santai. Sama-sama. Kapan waktu mampir lagi Bang ya? Siap. Kalau ada album baru, Ya, kita promo-promo. Terima kasih banyak sudah diundang nih di podcast Yusril Ihza Mahendra Official. Oke. Seminggu lalu ya kalau nggak salah di kabar ya. Iya, benar Bang. Ada lagu terakhir nggak Bang? Bukan, ini boleh. untuk konten penutup konten Siap. apa ya? Yang kira-kira pas liriknya untuk podcast kali ini.
Oh, 3 kali kita suruh nyanyi, Pak. Oh ya, ini yang lagu yang 2021 saya rekam rekamnya. Terus habis itu bikin video klipnya di Pantai Mekaki, ini bisa dilihat di YouTube ya. Judulnya Dan Ku Nikmati ini. Dan ku nikmati. Dan ku nikmati indahnya dunia, kan ku buat cerita. Meski tanpamu selalu tertawa, kan ku buat bahagia. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita terus tertawa dan terus bahagia sampai kapanpun. Bisa dilihat di YouTube Sirja Medfog ya. Mungkin Oke, dilihat di siap, Dan siap. Ku Nikmati judulnya. Oh, bukan di YouTube saya, di YouTube Art Pro Art Terapi Indonesia yang buat. Oke, nanti saya cantumin di deskripsi, Bang ya. asik. Siap, Bang ya. Terima kasih banyak nih. Siap, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Terakhir kami dari podcast Bicara Santai Ya, punya satu souvenir untuk Abang. Woi, bener nih. Ini bentuk terima kasih kami, Bang. Terima kasih nih. Iya. Snow Makasih, Pal. nih. Karena yang kita undang itu musisi, Nah. biasanya megang mic. Souvenirnya juga bentuknya mic. Oh, sama. Oh, sama ya? Coba lihat, Sure. tunjukin tuh. Oh, iya. Nah, tuh. Keren tuh. Ya. Asik. Souvenir keren. dari OC Plakat, Bang. Oni Kreatif, Oke. tempat pembuatan souvenir paling recommended di Kota Oke. Mataram. Di alamatnya di mana nih? Kalau ini di Pajang. Oke, nanti bisa buat ya teman-teman ya. Boleh nanti buat, terus nanti untuk kontak personnya bisa saya cantumin di video. Bisa diterima, Bang? Oke. Oke. Siap. Ini simbol kebersamaan kita dan komitmen kita untuk terus berkarya untuk NTB. Oke, siap. Terima kasih banyak ya. Artinya sudah mengarsipkan, mendokumentasikan teman-teman entah itu dari kesenian atau bidang-bidang yang lain ya. Karena kita nggak tahu mungkin lagi berapa tahun kan, ini sangat penting sekali arsip ini untuk Benar. kita saksikan ya. Untuk anak cucu ya. Iya, itu penting. Siap. Apalagi kalau kita orang yang nggak pernah lupa terhadap proses. Thank you, Bang. Siap. Sama-sama. Makasih banyak. Makasih Siap. banyak. Asik. Siap. Thank you. See you Nggak nyangka teman-teman dapat ini semua. Kenapa, Bang? Nggak nyangka dapat ini. Jadi bisa saya taruh di museum saya. Oh, Saya siap. punya museum kecil-kecilan. Oh, siap. Nanti kapan-kapan teman-teman podcast Bicara Santai Asik. diajak ke museumnya, Iya. Bang. Mini museumnya. Oke, thank you. Saya Yusril Zamahendra bersama dengan Bang Sitya, Sirja Medfog. Mad Fox, ya. Kalau genrenya jadinya apa, Bang? Ya, Mad bisa Fox disebut isme. Mad Fox isme. Iya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Asik.